Ya, 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan resmi dinonaktifkan oleh KPK. Dalam surat keputusan, salah satu poinnya memerintahkan ke 75 pegawai tersebut untuk menyerahkan tugas kepada atasan. Apakah penonaktifan ini sudah diketahui oleh para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos? Bagaimana tanggapan mereka? Kami sudah tersambung dengan Sujanarko, Pak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan juga instansi dari KPK. Selamat malam, Pak Sujanarko. Selamat malam, Pak. Baik, Pak Sujanarko, kami ingin tanya pandangan ataupun pendapat Anda terlebih dahulu ya. Apa tanggapan Anda menyikapi nama Anda yang disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan kemudian muncul surat penonaktifan terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes? Ya, yang pertama saya tidak akan bicara tentang personal saya ya. Tapi keputusan pimpinan terkait dengan penonaktifan 75 pegawai ini adalah keputusan yang sangat tidak berintegritas. Kenapa? Karena sebetulnya nonaktif itu kategorinya adalah menghukum pegawai, menghukum orang. Dengan dasar hanya tidak ikut tes, itu sudah menurut pandangan saya, itu sudah abuse of power. Jadi penggunaan kewenangan yang berlebihan dan itu bagian dari yang tidak berintegritas. Tapi saya sangat memahami dan memaklumi karena memang kualitas pimpinan yang sekarang itu dari awal sebagian itu kan diragukan integritasnya. Jadi putusan yang tidak berintegritas semacam ini inline dengan keputusan integritas masing-masing pimpinan. Jadi Anda melihat bahwa penonaktifan ini seharusnya adalah bagian dari penghukuman, sementara ke-75 pegawai ini tidak kemudian bisa serta-merta dalam tanda kutip dihukum seperti itu, Pak Sujanarko. Ya, lebih dari itu, labeling tidak lulus wawasan kebangsaan ini kan seperti labeling zaman PKI dulu ini. Zaman tahun 65 dulu. Ini sangat sensitif, sangat zalim, karena bagi yang muda-muda, labeling yang tidak lulus wawasan wawancara itu akan menyulitkan mereka dari karir-karir yang akan datang. Ini labeling zaman Orde Lama hidup lagi nih seperti ini nih. Baik, Pak Sujanarko, ketika informasi ini muncul ke publik, mulai dari bocornya ke-75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK, sampai kemudian hari ini kami juga mendapatkan sumber istimewa bahwa ada surat penonaktifan. Apakah sudah ada komunikasi dari pimpinan kepada Anda atau paling tidak kepada 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos ini, Pak? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan tidak ada keberanian untuk ngumpulin yang 75 orang. Ini seperti apa ya? Kerja-kerja di ruang gelap gitu. Proses tesnya nggak transparan, yang bertanggung jawab tidak jelas, bahkan komunikasi dengan 75 orang pun tidak ada sama sekali. Oke, jadi Anda secara resmi belum mendapatkan pemberitahuan dari pimpinan KPK? Hari ini saya kebetulan cuti, tapi saya sama deputi tadi disampaikan bahwa beliau menerima surat SK untuk disampaikan ke saya. Oke, jadi mendapatkan surat SK untuk disampaikan ke Pak Sujanarko. Baik, Pak, beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa Ketua KPK Pak Firly juga sempat konvers mengenai tes wawasan kebangsaan ini. Ketua KPK waktu itu berdalih bahwa ini merupakan bagian amanat dari Undang-Undang KPK yang baru untuk alih fungsi menjadi ASN. Kemudian juga ada peraturan KPK untuk tes wawasan kebangsaan. Di situ kemudian Ketua KPK menegaskan bahwa ini bukan untuk memecat atau bahkan untuk Badan Pemberantasan Korupsi akan tetap berjalan seperti biasanya. Bagaimana Anda menanggapi atau menilai pandangan ataupun pernyataan? Itu. Yang pertama, ya itulah bukti tidak berintegritas. Jadi apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan itu tidak sama. Nah, yang kedua, ini kan menurut pandangan saya agak aneh karena kan statement dari seluruh stakeholder, bahkan sebagian anggota DPR, Istana, MK, semuanya itu menyatakan seluruh anggota KPK itu kalau ke pimpinan ke ASN tidak perlu ada proses pemecatan. Tetapi ini dipecat hanya oleh internal KPK dan dicurigai itu hanya untuk menyingkirkan orang-orang tertentu. Yang pertama, ini pimpinan KPK itu sangat tidak mencintai pegawai-pegawainya. Jadi ini menurut saya cukup buruk lah keputusannya. Oke,
Meskipun belum ada keterangan resmi ya, Pak Sujanarko bahwa ini akan dipecat atau seperti apa? Karena bahasanya masih penonaktifan begitu. Ya kalau nonaktif kan lebih kejam daripada dipecat ini. Hmm. Bayangin seorang berintegritas boleh datang ke kantor tapi tidak boleh bekerja dengan menerima gaji penuh. Itu bagi seorang yang berintegritas itu lebih kejam dibanding dipecat. Yang kedua, alasan nonaktif ini itu sama sekali tidak rasional. Makanya saya bilang ini bagian keputusan yang sangat tidak berintegritas. Kalau itu dilakukan oleh lembaga yang mengusung integritas, ini aneh sekali nih. Oke, tidak rasional menurut Anda. Oke, baik. Pak Sujanarko, setelah ini apa kemudian langkah yang mungkin Anda akan ambil atau bersama dengan rekan-rekan yang kemudian dinyatakan tidak lolos juga? Ya, tentu ini kita menghadapi pimpinan yang kurang berintegritas ya. Jadi kita harus hati-hati banget. Nanti juga pasti teman mereka juga banyak ini. Saya yakin pimpinan itu teman di luar juga banyak. Jadi kita akan konsolidasi terhadap teman-teman yang mau konsolidasi. Kira-kira kita akan mengambil langkah tertentu lah bagaimana menyelamatkan yang 74 orang ini. Karena saya yakin kalau labeling terkait dengan tidak lulus wawasan kebangsaan itu sesuatu yang berlebihan lah. Dan itu akan menyulitkan bagi masa depan teman-teman sekalian. Oke. Saya tentu nanti koordinasi dengan teman-teman yang lain, tapi saya juga agak ragu-ragu karena level pimpinan itu teman yang di luar banyak dan dengan integritas yang semacam ini akan sangat menyulitkan 75 orang ini. Oke, apakah masih ada pilihan untuk bertahan paling tidak, Pak Sujanarko? Karena kan kita belum tahu kemudian ini akan diapakan setelah surat ini muncul, tapi juga belum ada pernyataan resmi dari pimpinan KPK. Itulah bagian yang kurang berintegritas. Seharusnya sebelum menghukum orang itu disusun mekanisme internal. Apakah itu peraturan KPK atau SOP? Nggak ada ini, SOP-nya nggak ada, peraturan KPK nggak ada. Lah nanti kalau orang sudah dihukum baru dibuat peraturan, itu kan seperti teroris saja, retroaktif. Padahal peraturan itu tidak bisa dibuat secara retroaktif. Jadi peraturan yang ditujukan hanya untuk menghukum orang setelah hukuman itu terjadi itu tidak boleh itu melanggar HAM itu. Oke, baik Pak Sujanarko, saat ini menanggapi tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan sampai kemudian muncul berita atau surat dinonaktifkan, Anda dan rekan-rekan yang lain seperti apa mungkin secara psikologis ya menerima atau kemudian ketika mendengar informasi mengenai ini Pak Sujanarko? Kalau saya pribadi, saya bangga lah dimasukkan di dalam kelompok 75 orang ini. Kenapa, Karena saya tahu persis nih, saya kenal semua 75 orang itu orang-orang yang di KPK kualifikasinya itu terbaik. Integritasnya excellent, kinerjanya sangat bagus, komitmen terhadap kebangsaan juga tak perlu diragukan lagi. Saya bagian yang dimasukkan ke situ sangat bangga. Oke, jadi Anda bangga justru dan beberapa nama lain itu benar ya Pak Sujanarko, ada Pak Novel Baswedan misalnya atau Pak Ambarita Damanik. Iya, ini harusnya publik lebih concern ya. Jadi kalau organisasi KPK itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak berintegritas seperti ini sangat berbahaya bagi masa depan KPK sendiri. Yang pertama, KPK itu bisa ini kalau pimpinannya tidak berintegritas itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan politik, untuk kepentingan yang lain. Ini bahaya. Nah, orang-orang 75 orang ini wawancara satu-satu atau dilihat portofolionya, mereka yang selama ini jagain KPK. Jadi kalau terus terang aja, kalau KPK sudah tidak punya masa depan dan justru sangat berbahaya bagi publik, gitu, mestinya mulai dilakukan kajian antara manfaat dan mudorotnya. Oke, baik Pak Sujanarko, dalam beberapa hari terakhir juga pimpinan KPK atau Ketua KPK juga menyatakan bahwa ketika kemudian sesuai dengan Undang-Undang KPK, pegawai KPK harus menjadi ASN, maka tes wawasan kebangsaan adalah hal yang biasa. Apa pandangan Anda terkait dengan itu, Pak? Iya, suaranya maaf kurang jelas, tapi kira-kira gini, tentu semua setelah menerima SK gitu, itu pasti tetap ke kantor. Tapi kan seperti pengangguran itu. Jadi 75 orang itu sama sekali tidak boleh menangani perkara. Kita tahu bagian terbesar dari 75 orang itu sedang menangani kasus-kasus yang besar
yang sangat sensitif, yang terpengaruh, yang berhubungan dengan partai-partai politik besar. Jadi ini sangat merugikan bagi upaya pemberantasan korupsi secara umum. Oke, jadi Anda mencium ada aroma politik di balik penonaktifan 75 pegawai KPK lewat tes wawasan kebangsaan? Iya, sorry, kurang jelas ya. Tapi kira-kira yang saya tangkap gini, kita besok tetap kerja. Jadi tetap kerja, kita akan konsolidasi lah dengan kawan-kawan apa yang harus kita lakukan. Tapi perlu diketahui, yang kita hadapi itu adalah pimpinan yang kurang berintegritas. Dan mereka banyak teman di luar, teman-teman ya biasanya kalau orang kurang berintegritas ya biasanya temannya ya kira-kira seperti itulah gitu. Oke, baik Pak, saya tes lagi ya. Apakah masih bisa mendengar suara saya, Pak Sujanarko? Oke, pelan-pelan ya. Oke. Oke, baik. Baik, Pak Sujanarko, setelah ini kemudian Anda masih mengatakan Anda akan tetap berkantor dan akan menyiapkan konsolidasi dengan rekan-rekan yang lainnya, begitu. Kalau kemudian ini terus-menerus terjadi, nah apa kemudian langkah yang akan diambil oleh Anda dan juga rekan-rekan? Apakah kemudian ini akan mengikuti seperti apa permainannya, atau memang ada upaya-upaya perlawanan lain yang akan kemudian dilakukan karena melihat belum diumumkan sama sekali oleh pihak KPK sendiri? Enggak, ini yang pertama gini, ini sangat merugikan kepentingan publik sebetulnya. Karena dengan adanya gonjang-ganjing ini, dengan tidak kondusifnya suasana internal KPK, itu pasti yang rugi adalah upaya pemberantasan korupsi. Jadi sebetulnya yang rugi itu adalah publik, karena tidak lagi mendapatkan KPK yang organisasi yang berintegritas. Baru ini terafirmasi bahwa putusan-putusan KPK itu sangat menyesatkan. Oke, yang rugi adalah publik menurut Anda. Terakhir Pak, belakangan juga mulai muncul desakan dari sebagian publik yang juga keberatan dengan tes TWK ini, meminta untuk Presiden juga ikut turun tangan paling tidak. Anda melihat apakah memang itu perlu dilakukan oleh Kepala Negara, melihat pegawai KPK yang kemudian dinonaktifkan dengan tadi Anda katakan ini keputusan yang tidak berintegritas misalnya? Ya, kita harapkan seperti itu. Kalau kan sementara ini KPK kan dipersepsikan sudah sebagai publik aset ya. Jadi kalau ini lembaga kepresidenan turun tangan, mudah-mudahan upaya penyelamatan independensi KPK itu bisa dilakukan. Karena kalau tidak, ini bahaya banget dengan putusan-putusan ini mengafirmasi organisasi yang tidak berintegritas. Lah, organisasi yang tidak berintegritas itu mudah sekali itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar. Itu sangat berbahaya untuk independensi KPK. Oke, baik. Pak Sujanarko, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama dengan kami terkait dengan penonaktifkan Anda dan juga sejumlah 74 pegawai yang lain. Mari kita akan tunggu seperti apa kemudian langkah yang akan diambil mungkin oleh Anda dan juga pegawai yang lainnya, dan seperti apa kemudian KPK membuka ini kepada publik. Kita akan tunggu bersama dan juga kawal bersama, Pak. Terima kasih banyak Pak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan juga instansi dari KPK. Makasih, Pak. Makasih. 75 pegawai yang semula dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan pada Selasa menerima SK penonaktifan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam surat keputusan penonaktifan yang kami peroleh dari sumber istimewa ini, dijelaskan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus segera meletakkan tanggung jawabnya sebagai pegawai KPK. Sedikitnya ada 4 hal yang dicantumkan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada 7 Mei 2021. Butir pertama disebutkan nama yang tercantum tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan dalam diktum kedua, KPK meminta pegawai-pegawai ini segera menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada atasan di KPK. Keputusan ini dilakukan KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Sebelumnya 75 pegawai menyatakan keberatan karena pertanyaan dalam TWK dianggap tidak proporsional dan justru menyentuh privasi pegawai.